Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, sumber berkat dan kehidupan. Bersyukur kami boleh ada di hari ini sebagaimana adanya kami dalam kami menghayati betapa cinta kasih Tuhan terus nyata, dan kami pun rindu perjalanan hidup kami terus dituntun pada kebenaran. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan, mohon hikmat pengertian Allah sehingga firman-Mu kami pahami dengan benar dan kami berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ayat 22. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Tema renungan kita ialah janji Allah dan hukum Taurat, atau dalam bahasa Toraja dikatakan pangalu na puang na sukaran aluk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebuah ungkapan dalam bahasa Toraja yang berbunyi tantan kapu menggambarkan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah kebohongan belaka. Kekristenan senantiasa identik dengan janji Allah dan penggenapan janji itu. Sejak manusia diciptakan, Allah senantiasa memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menepati janjinya, bukan sekadar tantan kapu. Saudara-saudara, Paulus menekankan tentang janji Allah dan penggenapannya yang disampaikan karena keadaan orang-orang Kristen dan komunitas Yahudi di Galatia yang hidup dalam paham yang keliru dan sesat karena ajaran palsu. Hal ini disebut Paulus sebagai filsafat kosong. Mereka hidup dalam dualisme pengajaran bahwa iman di dalam Kristus merupakan langkah awal yang harus disempurnakan dengan melakukan Taurat. Jadi, mereka mengajarkan iman dan melakukan Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus memberikan contoh Abraham yang dibenarkan bukan karena hukum Taurat, melainkan iman
melalui ungkapan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman oleh kasih karunia. Hal ini begitu jelas bahwa warisan itu diberikan melalui iman dan bukan melalui keberhasilannya menepati hukum Taurat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil dan dipilih oleh Allah menjadi umat-Nya. Janji Allah yang berlaku sepanjang masa juga adalah milik kita hari ini. Hanya oleh iman kita dibenarkan. Dalam kasih karunia Allah kita diselamatkan. Menjadi orang Kristen adalah kebanggaan bagi mereka yang sungguh hidup dalam iman dan meresponnya dalam ketaatan yang sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu terus meneguhkan iman kami, bahwa hanya oleh iman kami dibenarkan. Dalam kasih karunia Allah, kami percaya hidup kami pun diselamatkan. Karena itu kiranya dalam iman kepada Yesus Kristus, kami sungguh meresponnya dalam ketaatan. Kami mohon firman-Mu terus menuntun kami pada kebenaran. Diberkatilah kami semua, ditopang dan dituntunlah kami dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai hal yang kami jumpai. Dengan hikmat pengertian Allah, kiranya kami pun mampu mengerjakan setiap tanggung jawab dan peran kami dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami, dijaga dan dilindungi, dikuatkanlah orang tua kami dalam masa tua mereka. Diberkatilah anak-anak muda kami untuk terus menjalani masa muda dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Diberkatilah apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap sahabat renungan harian di mana saja berada, dikerjakan dalam ketaatan dan menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon dalam kemurahan Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan sakit akan dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang berduka cita senantiasa dihiburkan oleh Tuhan. Yang dalam berbagai persoalan-persoalan hidup, kami selalu percaya Tuhanlah yang menjadi sumber kelegaan. Kiranya cinta kasih Tuhan juga akan senantiasa menopang gereja Tuhan dalam kehadiran di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan mengutus untuk juga senantiasa setia mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah dan disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih. Demikian juga diberkatilah bangsa kami, kota di mana kami berada. Damai sejahtera Allah kiranya kami nikmati dalam kehidupan bersama. Dan ditopanglah pemimpin-pemimpin kami mengerjakan amanah dari Tuhan, memimpin bangsa ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, segala perkara akan dapat kami tanggung. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman. Selamat berakhir pekan. Nikmatilah sukacita di dalam Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.